Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Plizon dengan nomor induk mahasiswa 3219201. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Sekarang saya akan membahas tentang materi konsep harga, tentunya di dalam Islam atau di dalam ekonomi Islam. Bagaimana konsep harga ini terbentuk gitu, dan bagaimana bentuk dari konsep harga ini. Sebenarnya harga, berbicara tentang harga itu konsepnya itu sama, terbentuknya harga itu sama antara Islam dan juga dengan konvensional, di mana harga itu ditentukan oleh banyaknya permintaan dan juga penawaran, atau keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang mana nantinya akan terbentuk satu titik tengah yang dinamakan dengan titik keseimbangan, atau dalam Islam disebutnya dengan titik keadilan, dan dalam konvensional disebut dengan titik equilibrium gitu. Jadi titik inilah yang harga yang sebenarnya, itu adalah keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Disitulah terbentuknya harga. Lalu siapa yang patut atau siapa yang bisa mengatur harga? Apakah pemerintah bisa mengatur harga atau orang-orang kapitalis bisa mengatur harga? Tentu tidak. Sebenarnya harga itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Namun menjadi pertanyaan bagi kita, masa sih kenapa harga itu tidak bisa diatur? Karena dalam konvensional orang mengatakan bahwasanya ada faktor X yang mengatur laju dari harga ini, dan faktor X itu dalam ekonomi konvensional itu diambil dari kata-kata seorang ekonomi dunia konvensional, yaitu ada Adam Smith. Dia mengatakan adanya impossible hand di dalamnya, itu tangan yang tak terlihat yang mengatur harga tersebut. Dan dalam ekonomi Islam itu dinamakan dengan yang mengatur harga tersebut, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kenapa konsep ini bisa sama? Karena bisa jadi Adam Smith itu mengambil pemikiran dari ekonomi Islam. Kenapa? Karena tokoh ekonomiwan atau tokoh muslim itu sudah lebih dahulu mengembangkan konsep ini. Namun Adam Smith itu melakukan beberapa revisi terhadap kata-katanya, sehingga itu membuat orang-orang itu berpikir lebih jauh daripada Islam. Sedangkan di Islam sudah diatur dari jauh-jauh hari gitu. Dan kenapa Allah itu mengatur harga? Kenapa cuma Allah yang bisa? Kita contohkan seperti ini. Yang menumbuhkan tumbuhan untuk dijual itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menimbulkan musibah pada musim panen itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menimbulkan panen raya semakin banyak per tahunnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah adalah satu-satunya yang bisa mengatur harga gitu. Namun harga yang sebenarnya adalah ketika permintaan dan penawaran itu seimbang dan membuat titik keadilan kalau dalam ekonomi Islam. Lalu apakah pemerintah itu bisa masuk dalam pengaturan harga? Tidak. Pemerintah itu cuma bisa dalam pengaturan atau pengawas, sebagai pengawas dalam harga, yaitu pemerintah ikut menjadi pengawas dalam pasar. Seperti kalau dalam Islam dahulu yaitu dinamakan dengan Al-Hisbah. Tapi kalau zaman sekarang itu dinamakan dengan BPS, kemudian ada Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan lainnya. Jadi tugas dari Al-Hisbah ini adalah mereka itu mencari dan juga melihat apakah ada kejanggalan yang terjadi di pasar yang membuat harga itu tidak stabil gitu. Dan ada sebuah cerita yang dikatakan oleh dosen saya, tentu yang mengajarkan mata kuliah ini. Dia mengatakan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu pernah terjadi yang namanya inflasi gitu, yang disebabkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Lalu sahabat datang pada Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau sebagai kepala negara, ini bagaimana? Silahkan engkau tetapkan harga. Dan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saya yang menetapkan harga, saya tidak bisa. Kalau seandainya pasar itu berjalan secara baik, tidak ada kejanggalan di dalamnya, maka Rasulullah mengatakan biarkan saja, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pantas atau yang patut untuk mengatur harga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep Islam itu dalam harga itu ya sama dengan konvensional. Kita balik ke awal lagi, sesuai dengan prinsip-prinsip permintaan dan penawaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvira Maisandra dengan NIM 3219204 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang poin B, kebijakan harga dalam Islam. Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga. Sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Setelah berpindah atau hijrah Rasulullah ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar atau muhtasib pada saat itu. Mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti otentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 6 imam hadis kecuali Imam Nas'i. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut. Artinya manusia berkata saat itu, "Wahai Rasulullah, harga saat itu naik, maka tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah pun menjawab atau bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah penentu harga. Ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku. Dia salah seorang di antara kalian tidak menuntunku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seorang penguasa atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang, dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tujuan penetapan harga. Sebelum kita menjelaskan atau menguraikan tentang tujuan penetapan harga, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan harga tersebut atau mengetahui definisi harga tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran yang paling mudah disesuaikan. Ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Selanjutnya, tujuan dari penetapan harga yang pertama itu tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap harga dalam perusahaan, maksimalisasi harga sangat sulit dicapai karena sukar sekali untuk memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu.
Nah, dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang selanjutnya tujuannya yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan dalam ton, kilo, atau unit, dan lain-lainnya. Nilai penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan, pengusaha, dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan berorientasi pada citra rasa. Suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Nah, sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan stabilisasi harga dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi. Misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti dengan NIM 3219191 akan menjelaskan materi mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Yasmin dengan NIM 3219199 dari kelas Ekonomi Islam 7E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar lanjutan. Saya akan melanjutkan penjelasan pada poin E, yaitu peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Salah satu peranan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan dari institusi ini sebagai pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama dalam mengontrol harga dan para pelaku pasar. Maka, untuk lebih menjaminnya berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, diperlukan peran pemerintah di dalam hal ini. Pada masa Rasulullah SAW telah menjalankan fungsi sebagai market supervision atau ahli isbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk para negara terhadap pasar. Menurut Muhammad Al-Mubarak, menyatakan bahwa al-isbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki ilmu di bidang moral agama dari ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kegiatan publik
untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang kemudian dikembangkan menjadi kebiasaan pada waktu dan tempat. Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi dari hal isbah sering dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa al-isbah akan diperankan oleh negara melalui berbagai institusinya. Peranan pemerintah dalam perekonomian pasar tergantung pada kondisi pasar yang berkembang pada saat itu. Di saat pasar sedang normal dalam perputaran ekonominya, di sini peran pemerintah berfungsi sebagai pengawas pasar, agar tidak terjadinya praktik yang menyelewengkan dari konsep pasar yang ada. Namun, pada saat perekonomian pasar sudah tidak sesuai dengan teori praktik yang ada, maka pemerintah di sini wajib ikut campur tangan demi stabilitas ekonomi pasar. Seperti terjadinya monopoli pasar oleh satu kelompok, yang mana ketika terjadinya monopoli pasar, perputaran barang dan jasa yang ada akan terhambat. Adanya satu pihak yang akan dirugikan oleh keadaan tersebut. Di sini, peran pemerintah turut ikut campur dengan mengontrol dan memberi peringatan. Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat undang-undang tentang barang atau jasa yang urgen bagi masyarakat yang dikuasai oleh negara. Jadi, barang tersebut tidak bisa dimonopoli oleh seorang atau kelompok. Peran pemerintah sangat besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur dalam perekonomian pasar. Maka di pasar akan stabil dalam perputarannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.